wabarakatuh. Kali ini kita akan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Sebelum itu kita siapkan bahan-bahannya. Excel, SPSS, dan catatan. Uji validitas person product moment berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Di sini ada dua cara untuk mengetahui apakah suatu item itu valid atau tidak. Yang pertama ialah dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. Cara yang kedua yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Mungkin masih agak sedikit sulit untuk dipahami, maka dari itu kita langsung saja ke contohnya. Di sini aku sudah sediakan tabulasi untuk variabel agresivitas. Sekali lagi ya teman-teman, ini hanyalah sebagai contoh. Di sini aku sudah sediakan 60 responden. Kemudian kopikan semua isi tabulasi, hanya nilai tabulasinya saja, termasuk dengan nilai totalnya yang kalian kopikan. Jadi nomor item dan nomor responden itu tidak diikutkan. Kemudian kalian copy, kemudian kita ke SPSS dan kalian paste. Nah, dari sini kan kita bisa lihat tampilannya masih ada yang menggunakan dua angka di belakang koma. Judul di kolomnya ini masih panjang, var 001, 002 dan sebagainya. Jadi ini kita rubah dulu di variable view. Kita ke variable view. Jadi var 001 ini akan kita beri nama jadi X1, X2, X3 dan seterusnya sampai akhir, supaya tampilannya jadi lebih minimalis. Kita bisa menggunakan pergantian manual atau mengetik satu-satu, tapi itu akan memakan waktu yang lama. Kalau kalian ketikkan seperti ini misalnya X1, nah maka itu akan lama kalau misalnya kalian menggunakan cara seperti ini, apalagi kalian memiliki item yang banyak. Makanya aku akan kasih cara praktisnya, yaitu kita bisa menggunakan menu fitur Find and Replace. Caranya adalah klik judul kolomnya sehingga terblok berwarna kuning, kemudian Ctrl F, akan muncul box Find and Replace. Nah, kita ke tab Replace, kemudian ketikkan VAR 000, bukan huruf O ya, tapi huruf 000 atau 000 3 kali, hurufnya kapital seperti contoh ini juga. Nah, kita replace atau kita ganti dengan huruf X. Nah, kemudian kita klik replace all, kemudian kita close. Otomatis semua var 000 tadi itu berubah jadi X. Nah, untuk di sininya di kolom terakhir yaitu kita rubah menjadi total. Oke, sekarang kita kembali ke data view. Untuk menghitung validitasnya, caranya adalah klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Ctrl A, yaitu semuanya terblok, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Pastikan correlation coefficient person itu terchecklist. Kemudian kalian klik OK. Nah, kemudian akan muncul output dokumen korelasi, atau dari sinilah kita bisa melihat valid atau tidaknya suatu item. Sekarang biar lebih mudahnya kita perbesar. Maksud X01, X02, dan X03 hingga seterusnya ialah ini merupakan item ataupun pernyataan-pernyataan yang kalian miliki. Nah, kemudian di sini ada percent correlation, nilai korelasinya atau bisa kita sebut sebagai R hitung. Kemudian ini nilai signifikansinya, dan N adalah jumlah respondennya. Sekarang kita ke kolom total yang ada di paling ujung. Jadi untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, cara yang pertama dengan membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Kita tahu kan bahwa respondennya itu adalah 60 orang. Nah, sekarang kita cari R tabel untuk 60 orang. Kita lihat kembali R tabel. Nah, di sini sudah ada aku blok 60 orang adalah 0,254 dan 0,330. Di sini aku memilih yang 5%, makanya aku memakai 0,254. Kemudian kita kembali ke SPSS. Sekarang kita lihat catatan kembali. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka valid. Kita tahu bahwa 0,740 itu lebih dari 0,254. Otomatis item pertama ini valid.
menggunakan cara yang pertama. Kemudian kita lihat lagi item yang nomor 2-nya, yaitu 0,271. Itu pasti lebih dari 0,254 kan? Nah, otomatis valid juga. Sekarang kita lihat ke item yang nomor 3. Ingat ya, di bagian atas di sini, bagian nilai percent correlation-nya. Nah, di sini 0,708 itu lebih dari 0,254, otomatis valid juga. Nah, kalian itu harus melihat satu-satu nilai korelasi dari seluruh pernyataan yang kalian miliki. Nah, karena kita tadi memiliki 43 pernyataan dan satu total pernyataan, makanya kita harus lihat satu-satu apakah item itu valid atau tidak. Cara yang kedua yaitu apakah suatu item itu valid atau tidak dengan melihat nilai signifikansinya. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka valid. Jika lebih dari 0,05 maka tidak valid. Sekarang kita lihat item nomor 1. 0,000 ini kurang dari 0,05, otomatis valid. Sekarang kita lihat item yang nomor 2 yaitu 0,036. Ini kurang dari 0,05 juga. Kemudian item yang nomor 3 0,000 ini pasti sudah gitu kan, kurang dari 0,05. Nah, itulah cara yang kedua, yaitu melihat apakah valid atau tidaknya suatu item dengan melihat nilai signifikansinya. Nah, kalau kalian punya banyak item, jadi kalian harus lebih teliti di sini. Nah, apakah item itu valid atau tidak. Kemudian kalian bisa simpan data ini sebagai data pendukung kalian. Misalnya seperti ini. Kalian itu memiliki item ataupun pernyataan yang banyak, mungkin 50 ke atas atau mungkin ratusan item pernyataan, dan kalian belum melakukan uji validitas sebelumnya. Nah, kalian cek di sini. Akhirnya kalian harus mencek satu-satu item itu hingga 50-an mungkin atau mungkin ratusan, dan itu pun masih belum tahu valid atau tidaknya. Tipsnya adalah kalian bisa mencari validitas suatu item itu menggunakan Microsoft Excel lebih dulu, baru dimasukkan ke SPSS. Tujuannya adalah lebih mudah. Kenapa jadi lebih mudah? Di Excel kita bisa memilih bagian mana yang valid atau tidak. Kita seleksi, kemudian kita pilih yang validnya saja. Nah, kemudian baru kita uji validitasnya di SPSS seperti ini. Otomatis kita tidak perlu mencek sampai detail banyak sampai puluhan ratusan, karena item kita itu memang sudah valid. Jadi kita hanya cukup melakukan satu kali uji validitas saja di SPSS seperti itu. Kalau kalian masih belum tahu bagaimana cara menghitung validitas menggunakan Excel, aku taruh linknya ada di deskriptif di bawah, jadi kalian bisa cek caranya di sana. Oke, kebayangkan kalau misalnya kita harus ngecek satu-satu. Nah, mending kita pakai cara yang cukup ringkas saja. Sekarang uji reliabilitas. Uji reliabilitas Cronbach-Alpha bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Intinya gini, item kita itu bisa konsisten nggak sih kalau misalnya kita uji terus, secara terus-menerus atau berulang-ulang seperti itu. Jadi, untuk melihat konsistensi item yang kita miliki. Dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas Cronbach-Alpha, menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha-nya lebih dari 0,6. Sekarang untuk lebih memahaminya, kita langsung ke uji reliabilitasnya. Kita gunakan data yang tadi yang sudah kita masukkan. Nah, ini kan sudah ada data kita sebelumnya. Nah, jadi kita gunakan data ini saja. Caranya ialah analyze, scale, kemudian kalian pilih reliability analysis. Kalian bisa lihat ini semua total item yang kita, sama seperti validitas tadi, semua itemnya ada. Cuman bedanya di sini adalah yang kita pindahkan kanan itu hanya itemnya saja, untuk total tidak dipindah. Jadi kita kontrol A. Kecuali untuk totalnya saja tidak usah, kemudian pindahkan ke kanan. Nah, jadi ingat ya, untuk totalnya ditinggal, dan selain itu pindahkan ke kanan semua. Nah, kemudian klik statistik di atas, kemudian checklist scale if item delete, kemudian continue, dan modelnya pastikan alpha, kemudian oke.
akan muncul hasil uji reliability menggunakan SPSS. Kemudian kita ke tabel reliability statistik yang ini. Kalian di situ bisa melihat nilai Cronbach's alpha dan end of items. Maksudnya Cronbach alpha ialah nilai alpha Cronbach kita itu berapa, yaitu 0,880, dan end of item adalah jumlah dari item-item kita atau pernyataan-pernyataan kita, yaitu sebanyak 43 item. Dikatakan reliable menurut Wiratna Sugarweni, Cronbach alpha harus lebih dari 0,6. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Cronbach alpha kita itu 0,880 lebih dari 0,6. Otomatis item kita ini dikatakan reliable. Demikian tutorial. Yaitu yang dimana di uji asumsi klasik ini ada 3 bagian yang saya ingin bahas di sini, yaitu normalitas, multikolinaritas, dan heteroskedastisitas. Nah, jadi ini yang akan kita praktikkan sekarang jadi pada video ini, dan yang akan kita pelajari bersama-sama. Selamat menonton. Nah, ini dia. Yang pertama, saya sudah siapkan data di sini. Silahkan teman-teman siapkan data yang mau diuji, dan sama-sama kita praktikkan. Dan saya tekankan atau saya ingatkan bahwa silakan tonton video ini dengan cermat dan teliti, dan jangan di skip. Nah, yang pertama saya sudah siapkan di sini datanya, data hasil tabulasi dari kuesioner penelitian kuesioner penelitian. Dan ini adalah contohnya. Nah, di sini kita silakan teman-teman buka SPSS-nya di sini. Nah, di sini saya sudah buka. Yang pertama, di sini di data ini saya memiliki 3 variabel. Nah, tentu di sini saya akan tulis 3 variabel. Nah, di sini 3 variabel. Nah, ada 3 variabel, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. X1, X2. Nah, di sini di desimal ini kita langsung kasih 0 aja. Nah, di sini di measure-nya kita kasih scale. Oke, setelah ini kalau di sini yang lain-lain bisa dirubah, bisa enggak. Misalkan kalau kita mau kasih di value atau di level ini, kita kasih nama di sini nama dari variable X, di sini label untuk label X, X2 dan Y, masalah. Tapi di sini saya tidak memberikan label. Nah, langsung ke data view. Nah, setelah ke data view, silakan kita copy langsung data yang kita ingin uji. Nah, di sini ada X1. Nah, teman-teman silakan copy ya totalnya atau jumlahnya dari butiran itu. Nah, kita copy. Oke, kita copy. Langsung kita paste di satu. Sama ya. Langsung ke ini. Ulang. Copy. Oke. Setelah teman-teman copy data atau data tabulasi atau hasil tabulasi dari kuesioner itu ke SPSS, tinggal teman-teman kita akan menguji yang namanya uji asumsi klasik. Ada 3 seperti yang sudah saya sebutkan dari awal. Gimana cara ujinya? Langsung saja ke analyze, langsung ke regression, langsung ke linear. Nah, di sini sudah, kalau misalkan muncul seperti ini, silakan tempatkan posisinya pada sesuai dengan keterangan yang ada di kolom ini.
kolom kanan. Yang pertama Y itu adalah dependent, kita masukkan di sini. Untuk X1, X2 itu adalah independent. Kita klik. Nah, untuk setelah ini masuk, langsung aja klik ke statistik. Nah, di sini kita klik collinearity, descriptive bisa drop-in Watson, silahkan diklik. Nah, langsung oke. Nah, setelah itu langsung ke float. Nah, di float ini adalah tujuannya adalah untuk menguji yang namanya multikoliniaritas, ya, di sini. Nah, caranya kita langsung Jeffred, klik Jeffred ini langsung ke X, seed, ya, seed ini langsung ke variable Y. Langsung di sini di standardized residual float ini kita klik histogram, non formal probability float. Oke. Nah, setelah itu langsung ke save, ya. Nah, di sini kita langsung klik atau centang unstandardized, ya, ini klik. Langsung setelah itu langsung continue. Oke, setelah itu langsung ke oke. Nah, kita tunggu proses hasil SPSS-nya. Tunggu sebentar. Oke, hasilnya sudah keluar, ya. Nah, yang jadi masalahnya bagaimana cara kita mendistribusikan atau menjelaskan hasil ini. Nah, sekarang kita akan jelaskan apa maksud dari hasil SPSS ini. Yang pertama kita akan menguji yang namanya uji normalitas. Nah, di sini di mana di uji normalitas itu ada 3 yang akan kita uji. Maksudnya ada bagian gitu untuk menguji normalitas itu, atau untuk melihat data yang kita miliki apakah terdistribusi dengan normal atau tidak. Ada 3 hal yang kita akan lihat di dalam tutorial kali ini. Yang pertama itu adalah histogram, ya, dimana sebelumnya uji normalitas itu adalah model regresi atau variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang dianggap baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati yang namanya normal. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini saya copy dari hasil SPSS. Nah, dari mana kita ambil ini? Untuk yang pertama kita jelaskan histogram. Nah, saya ambil ini adalah di sini. Ini. Oke, ini sama. Nah, saya copy ini dari yang ini dari hasil SPSS. Nah, tinggal kita deskripsikan apa maksudnya dari bar chart ini. Oke. Di sini maksudnya ini adalah ketika garis ini berbentuk lonceng atau berada di tengah-tengah dan ini bar chart ini balok-balok ini itu mendekat gitu, ya, mendekat atau mepet, itu menandakan bahwa data yang kita miliki itu tersebar atau terdistribusi normal. Nah, jadi bisa dilihat di sini garis yang berbentuk lonceng, ya, dan balok-balok atau bar chart ini mepet atau tidak menjauh gitu. Nah, tapi pada intinya ketika dia garis ini berbentuk lonceng, maka bisa dikatakan bahwa data kita tersebar dengan normal. Nah, yang selanjutnya adalah kita melihat yang namanya p-plot. Nah, p-plot ini hasil dari SPSS, kita lihat p-plot ini kita ambil di normal p-plot of regression. Nah, di sini, ya, di sini dia hasilnya. Nah, bagaimana cara kita mendistribusikannya? Nah, caranya adalah ketika titik-titik, ya, ini titik-titik ini, ketika titik-titik ini mengikuti garis diagonal ini, maka dapat dikatakan atau dapat diartikan data yang kita miliki terdistribusi dengan normal juga. Jadi di sini titik-titik ini mengikuti garis diagonal. Tapi misalkan kalau tersebar, ini titik-titik tersebar mana, maka dapat dinyatakan bahwa data yang kita miliki tidak didistribusikan dengan normal. Dan dari hasil ini maka data kita dapat kita simpulkan bahwa data yang kita miliki didistribusi dengan normal, sama seperti ya ada di atas ini diuji histogram. Yang selanjutnya adalah
uji kolmograf Smirnov. Nah, uji kolmograf Smirnov ini tabel ini. Nah, di sini belum ada teman-teman, belum kita uji. Cara untuk mendapatkan ini hasil ini, maka kita kembali lagi ke SPSS. Caranya adalah kita ke analyze, ya, langsung ke non parametric test, langsung ke legacy dialog, langsung ke one sample KS. Ya. Nah, setelah itu maka yang akan kita uji di sini adalah unstandardized residual. Langsung kita klik di sini, kita masukkan ke kolom test variable list langsung. Nah, setelah itu langsung aja klik OK. Oke, maka hasilnya itu akan muncul seperti ini. Ya, hasil ini saya sudah copy di deskripsi di sini. Nah, tinggal kita akan jelaskan. Oke, sama, semuanya sama. Jadi maksudnya di sini ya dari hasil SPSS ini, maksudnya itu adalah di sini ada interpretasinya. Jika nilai tingkat signifikan itu lebih besar dari 0,5, maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. Tapi sebaliknya, jika nilai signifikannya kurang dari 0,5, maka data kita dapat dikatakan tidak normal atau tidak didistribusikan normal. Nah, cara melihatnya itu adalah kita melihat nilai signifikan di sini. Oke, saya sudah kasih tanda. Jadi nilai signifikan dari hasil SPSS-nya itu adalah 0,099, yang dimana sesuai dengan interpretasi atau dasar pengambilan keputusan kita, maka itu nilai signifikannya itu adalah lebih besar dari 0,5, maka dapat dikatakan bahwa data yang kita miliki itu terdistribusi dengan normal. Oke, itu kawan-kawan ya untuk uji normalitas. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke uji multikoliniaritas. Nah, uji multikoliniaritas ini, yang pertama di sini adalah tujuannya untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Nah, jadi di sini ini terjadi. Nah, salah satu syaratnya adalah yang pertama, syarat yang harus dipenuhi sehingga data kita ini tidak terjadi multikoliniaritas. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi itu adalah jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Nah, syarat yang kedua itu adalah jika nilai variance impingement factor atau VIF di bawah kurang dari 10,0, dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Ya, nah dari mana kita dapatkan tabel ini hasilnya? Nah, kita lihat dari hasil namanya SPSS. Kita langsung ke hasilnya. Nah, kita cari yang namanya koefisien. Nah, di sini koefisiennya. Oke, ini koefisien. Kita lihat, ini hasil ini saya sudah copy di deskripsi. Oke, di sini kita kasih kanan sedikit. Oke. Nah, coba kita bandingkan sekarang atau kita melihat nilai dari tolerance dan BIF atau variance impingement faktornya seperti apa atau berapa besarnya. Nah, di sini di sini nilai toleransinya itu adalah 0,958 untuk variabel X, variabel X2 juga 0,958, yang artinya bahwa ini lebih besar daripada 0,100, ya, lebih besar dari 0,100. Nah, di sini lebih besar. Nilai tolerance X1 0,958 lebih besar dari 0,100. Begitupun dengan X2, nilai toleransinya yaitu 0,958 lebih besar dari 0,100. Maka dikatakan bahwa syarat yang pertama itu terpenuhi, ya, syarat yang ini terpenuhi.
Yang kedua, syarat yang kedua itu adalah nilai variance impingement factor X1, ya, yang dimana kita melihat di sini untuk variance impingement factornya itu adalah 1,044 sama juga X2 juga 1,044. Oke, kita lihat dari hasil deskripsi bahwa nilai BAF X1 1,044 lebih kecil, ya di sini 10 sesuai dengan ini 10, ya lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multi koliniaritas terhadap data yang kita miliki, ya. Jadi dua-duanya dari X1 X2 untuk nilai toleransi atau varian impingement factor atau BIF itu dua-duanya sudah memenuhi syarat. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa maka tidak terjadi yang namanya multikolinialitas pada data yang kita miliki. Oke, yang terakhir yaitu kita akan uji yang namanya heteroskedastisitas. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Ini adalah hasil dari uji SPSS. Nah, dari mana kita dapat ini? Langsung kita balik lagi ke hasil SPSS. Kita akan mengambil di hasil scatter plot. Nah ini. Oke, di scatter plot ini saya ambil. Oke, karena ini hasil ini sudah saya copy di deskripsi, tinggal kita jelaskan apa maksudnya. Oke, pada uji heteroskedastisitas ini, peneliti dapat memeriksa apakah terdapat perbedaan yang ada, apa perbedaan yang tidak sama antara residual satu dengan pengamat lainnya. Nah, maksudnya di sini adalah dari hasil ini bisa kita gambarkan bahwa data yang kita miliki itu tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas, yang dimana di sini kita lihat titik-titik ini bahwa tersebar secara merata, yang dimana dia ada di atas kosong di sini 0 dan ada di bawah 0. Sama juga di sini kalau kita lihat dari sini ada di samping kiri 0, ada juga di samping kanan 0. Yang dimana kalau misalkan data kita tidak normal, maka titik-titik ini akan numpuk, teman-teman ya, akan numpuk. Tapi karena data kita normal dari hasil SPSS ini, bahwa kita melihat dari titik-titik yang ada pada pada tabel ini atau pada hasil SPSS, maka dapat dikatakan bahwa data kita normal. Maka dapat disimpulkan pada uji yang ketiga ini, yaitu uji heteroskedastisitas ini adalah maka tidak terjadi maka data kita tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi begitu teman-teman. Analisis regresi linear sederhana itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi kita tuh pengen tahu ada pengaruh nggak sih misalnya variabel bebas kita terhadap variabel terikat kita. Nah, dan untuk menguji ini kita itu memerlukan syarat. Syaratnya ialah yang pertama, item-item yang kita miliki itu harus valid dan reliable. Pastinya kalian sudah mengerti tentang valid dan reliable-nya suatu item. Kemudian normal dan linear. Jadi dua syarat ini itu wajib harus terpenuhi kalau kalian ingin uji regresi linear sederhana, yaitu valid dan reliable, kemudian normal dan linear. Nah, kalian bisa cek aja deskripsi di bawah, itu ada beberapa uji seperti normalitas dan linearitas. Itu salah satu syarat untuk memenuhi uji regresi linear sederhana. Dan untuk dasar pengambilan keputusan di sini aku pilihkan cara yang mudah. Sebenarnya ada berbagai macam cara, tapi aku pilihkan cara yang ini saja, yaitu dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Mungkin kalian akan bingung untuk memahaminya, jadi supaya lebih mudah, kita langsung aja ke contohnya. Oke, nah
Ini adalah data yang seperti biasa kita gunakan sebagai contoh. Nah, jadi di sini ada dua variabel. Sebelum itu kita siapkan variabel x dan variabel y.